warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Rumah. Sahabat rumah, kita akan melanjutkan pembahasan soal tes TPS UTBK SBMPTN ya, tentang pengetahuan kuantitatif. Nah, sekarang kita lanjutkan soal untuk nomor 76. Nah, di situ soal mengenai sudut. Jadi, teman-teman seharusnya sudah pernah mendapatkan materi ini ya. Untuk pertanyaan soal nomor 76 adalah berapakah nilai Z? Dari sini kita bisa mengetahui bahwa ini 5W sama 4W itu membentuk garis lurus. Berarti totalnya adalah 180 derajat. Berarti kita pertama cari nilai W dulu ya teman-teman. Berarti 5W tambah 4W sama dengan 180 derajat. Berarti 9W aljabarnya ya. 9W sama dengan 180 derajat. Berarti kita bagi 9, luas kiri luas kanan 180 bagi 9, berarti nilai W nya adalah 20 derajat. Nah, setelah mencari nilai W ya, antara 5W sama Z plus 45 derajat ini dia saling bertolak belakang sudutnya ya. Yang satu di sini, yang satu di sini. Kalau seperti ini namanya bertolak belakang. Kalau bertolak belakang berarti artinya sudutnya sama. Artinya kita cari dulu sudut 5W itu berapa ya. Jadi W nya sudah dapat. Berarti bisa kita tulis Z plus 45 derajat sama dengan 5W. W nya 20 derajat. Berarti 5 kali 20. Berarti Z plus 45 derajat sama dengan, kita langsung saja ya, 5 kali 20 berarti 100 derajat. Ini positif, kita pindahkan. Berarti jadi min. Berarti nilai Z sama dengan 100 derajat dikurang 45 derajat. Berarti besar nilai Z adalah 55 derajat. Nah, seperti itu teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, kita ke nomor 77. Ada dua buah garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus. Nah, ini sifatnya jika dia berada pada posisi yang sama itu bisa kita sebut sebagai sehadap. Jadi kalau misalkan di sini X, nah ini pada garis M ya. Di sini X berarti di sini juga sama besarnya. Artinya pada garis L di sini juga besarnya X. Ya. Nah, di situ disuruh menentukan pernyataan apakah berhubungan atau tidak. Yang pertama, pernyataannya adalah X sama dengan 3Y. Nah, hubungan antara Y sama X ini kan garis lurus. Berarti X tambah Y totalnya 180 derajat. Nah, berarti bisa kita uji X tambah Y sama dengan 180 derajat. Dimana X-nya 3Y. Ya, kita substitusi dari pernyataan yang pertama. Berarti 3Y tambah Y sama dengan 180 derajat. Totalnya 4Y. Berarti 4Y sama dengan 180 derajat. Berarti 4-nya kita pindahkan ke luas kanan jadi pembagian. Berarti Y sama dengan 180 derajat dibagi 4. Nilainya adalah 45 derajat. Nah, dari nilai Y 45 derajat, berarti kita bisa mendapatkan nilai X. Tadi pernyataan pertama nilai X adalah 3Y. Berarti bisa kita tulis, oh di bawah saja, enakan. Berarti X sama dengan 3Y. Ya, berarti X sama dengan 3 kali 45 derajat. Besar X adalah 135 derajat. Untuk pernyataan pertama dapat ditentukan. Selanjutnya kita buktikan pernyataan kedua. Apakah Y sama dengan 180 derajat min X? Tadi untuk pernyataan kedua kita anggap pertama kali kita anggap adalah tidak berhubungan dulu dengan pernyataan pertama. Jadi anggapan pertama seperti itu ya, belum ada hubungan dengan pernyataan pertama. Jadi pernyataan kedua masih berdiri sendiri. Coba kita cek. Tadi totalnya X tambah Y totalnya 180. X tambah Y sama dengan 180 derajat. Artinya kalau ini kita pindahkan ya, kita pindahkan, berarti X sama dengan 180 derajat min Y. Nah, ini kita substitusi ke pernyataan kedua. Kita substitusi bahwa katanya pernyataan kedua Y sama dengan 180 derajat min X. Ya, jadi coba kita substitusi.
Berarti Y sama dengan 180 derajat dikurang dalam kurung 180 derajat min Y. Nah, dari sini bisa kita dapatkan minnya dikalikan ke dalam. Y sama dengan 180 derajat dikurang 180 derajat plus Y. Ternyata ini habis. Y sama dengan Y. Dari sini kita belum bisa menentukan nilai X karena nilai X-nya tidak bisa dapat dibuktikan. Jadi, untuk jawaban soal nomor 77, pernyataan pertama dapat dibuktikan, pernyataan kedua tidak dapat dibuktikan. Berarti pilihannya adalah opsinya yang A ya. Opsi yang A adalah pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua tidak cukup. Jadi nilai X tidak dapat dibuktikan ya, karena nilai Y ternyata hasilnya Y juga, berarti ini tidak dapat membuktikan nilai X karena pernyataan kedua tidak dapat membuktikan X. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, soal nomor 78. Yang ditanyakan adalah luas segitiga PQR dari dua pernyataan yang diketahui, dan ada satu hal yang diketahui. Yang diketahui adalah PQ sama dengan PR. Jadi sisi PQ panjangnya sama dengan sisi PR. Ini sementara yang diketahui. Kemudian pernyataannya untuk menentukan luas, pernyataan pertama sudut PQR sama dengan 60 derajat. Coba kita lihat. Sudut PQR, ingat nama sudut itu harus di huruf tengahnya. Nah, berarti artinya 60 itu di sudut Q. Artinya kalau di sini 60 derajat, maka sudut PRQ, nah untuk pernyataan pertama, maka sudut PRQ juga 60 derajat. Kenapa? Karena dia diberitahukan bahwa PQ sama dengan PR, artinya sudutnya sama. Gitu, karena panjang sisinya sama antara PQ dan PR. Nah, kalau PRQ 60 derajat, ini 60 derajat, oh ternyata otomatis segitiganya bukan hanya dua sisi yang sama, tapi tiga-tiganya sama. Jadi kita bisa cari sudut QPR karena total sudut segitiga 180. Berarti 180 dikurang 60 dikurang lagi 60. Nah, berarti totalnya 60 derajat. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa pernyataan pertama masih belum bisa menentukan ya, bahwa ini luasnya belum bisa ditentukan. Kemudian coba kita lihat pernyataan kedua. Artinya tadi ini kalau untuk pernyataan pertama semuanya segitiganya sama sisi ya, berarti artinya segitiga sama sisi ini. Pernyataan kedua panjang QR 10. Kedua panjang QR 10. Berarti ini 10, ini 10, ini 10. Nah, artinya bisa kita tentukan bahwa alas segitiga sama dengan 10. Ya, kemudian pernyataan kedua ini bisa kita tentukan, dari sini bisa kita tentukan tingginya. Tinggi segitiga sama sisi ya, sisi bagi 2 akar 3. Berarti 10 bagi 2 akar 3, berarti tingginya adalah 5 akar 3. Karena ada alas dan tinggi, ternyata untuk pernyataan nomor 2 nanti bisa ditentukan nilai luas segitiganya. Jadi kita tidak usah mencari sampai selesai luas segitiganya. Kita hanya perlu membuktikan bahwa pernyataan tersebut bisa mencari luas segitiga atau tidak. Jadi pernyataan kedua dibantu oleh pernyataan pertama. Berarti mereka pernyataannya adalah bersama-sama. Nah, untuk pilihan yang bersama-sama adalah opsi yang C ya teman-teman. Opsinya adalah dua pernyataan bersama-sama untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jadi harus dua-duanya. Seperti itu ya. Kita berlanjut ke nomor 79. Pertanyaannya adalah, jika sebuah segitiga memiliki sisi panjang 4 dan 10, manakah sisi berikut yang mungkin sebagai panjang sisi ketiga? Jadi kita misalkan yang 4 adalah A, yang 10 adalah B.
Syarat sebuah sisi segitiga bisa dibentuk adalah jumlah dua sisi terpendek. Ini syaratnya teman-teman, harus lebih besar dari sisi terpanjang. Harus lebih besar dari sisi terpanjang. Jadi kita jumlahkan saja. Dari pernyataan 1, 2, 3 yang cocok yang mana? Pernyataan 1. Nilainya 6. Kita anggap ini sebagai yang C. Berarti C-nya sama dengan 6. Berarti yang terpendek adalah 4 dan 6. Coba, apakah 4 tambah 6 lebih besar dari 10? Masih salah. Terus, yang kedua. Pernyataan kedua. C-nya adalah 12. C-nya adalah 12. Berarti yang terpendek adalah 4 dan 10. 12 yang terpanjang. Apakah 4 tambah 10 lebih besar dari 12? Ini memungkinkan. Pernyataan ketiga. C-nya 14. Sisi C-nya 14. Berarti ini yang terpanjang. Yang terpendek adalah 4 dan 10. Apakah 4 tambah 10 lebih besar dari 14? Masih belum memungkinkan. Oh maaf, salah tanda. Masih belum memungkinkan. Berarti opsi yang tepat hanya pernyataan kedua. Pernyataan 1 dan 3 salah. Berarti pilihannya adalah jawabannya yang B. Kemudian nomor terakhir untuk soal TPS pengetahuan kuantitatif, nomor 80. Dua lukisan persegi panjang memiliki luas yang sama. Lukisan R berukuran 2 kaki kali 6 kaki. Lukisan S memiliki tinggi 4 kaki. Berapa lebar lukisan S? Artinya luas R sama dengan luas S. Tinggal teman-teman masukkan saja. Berarti luas R 2 kali 6. 2 kali 6 sama dengan luas S, berarti 4 kali lebarnya. 4 kali lebarnya. Nah, dari sini bisa kita tentukan 2 kali 6 kan 12. Sama dengan 4 kali lebarnya. Karena ini perkalian, kita geser jadi pembagian. Nah, kita lebih enak L-nya nulis di kiri ya. Berarti lebar sama dengan 12 dibagi 4. Berarti lebar lukisan S adalah 3 satuan atau 3 kaki satuannya ya. Berarti pilihannya adalah yang B. Ya baik sahabat rumah, demikian materi tentang pengetahuan kuantitatif. Pembahasan soal-soalnya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi TPS UTBK SBMPTN 2020. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.